Oke, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan Project Closure. Ini yang merupakan salah satu bagian dari mata kuliah Informasi Sistem Project Management dengan saya sendiri, Nurul Nubuwa. Saya mahasiswa dari Binus University. Nah, di sini saya mendapatkan pertanyaan di forum LMS. Pertanyaannya adalah apa saja sih syarat yang perlu dipenuhi agar suatu project dapat dikatakan close atau terdeliver sesuai dengan ekspektasi project stakeholder. Nah, di video ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita memastikan sebuah proyek ini berhasil dan juga selesai dengan baik menurut perspektif dari manajemen proyek. Jadi, apa saja yang harus dipenuhi agar proyek kita dikatakan selesai dan sukses? Yang pertama, semua deliverables sudah diselesaikan dan sesuai dengan scope. Jadi, apa itu deliverables? Deliverables ini merupakan hasil kerja atau proyek yang harus dihasilkan dalam proyek sebelumnya, teman-teman. Nah, semua deliverables ini harus sudah selesai dan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dari awal saat meeting kick off. Harus sesuai juga dengan scope project. Jadi misalkan ada fitur atau bagian yang dibuat. Nah, ini semua itu harus ada dan nggak boleh ada yang tertinggal. Dan contoh lainnya adalah kalau kita mengembangkan aplikasi, semua fitur yang dijanjikan kepada klien dari saat meeting pertama ini ya harus ada, tidak ada boleh yang tertinggal. Nah, yang kedua, ini kualitas sudah diverifikasi dan divalidasi. Setelah ini selesai, teman-teman, kita ini harus memastikan kualitasnya, apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi nanti ada tim testing yang akan memastikan produk yang dihasilkan ini bebas bug atau bebas dari masalah. Nah, yang ketiga, persetujuan atau sign off dari stakeholder. Setelah dua ini selesai, teman-teman, jadi proyek itu belum sepenuhnya selesai tanpa adanya persetujuan dari stakeholder. Jadi stakeholder ini merupakan salah satu pemangku kepentingan, ya kita bisa bilang investor lah yang menginvest uangnya untuk dijadikan proyeknya itu dieksekusi dari project manager. Nah, mereka juga, para stakeholder ini juga harus memberi tanda tangannya, teman-teman, atau sign off yang menandakan mereka itu puas dengan hasilnya. Nah, yang keempat, dokumentasi project ini sudah lengkap. Dokumentasi ini merupakan salah satu bagian yang sering terlupakan, teman-teman. Jadi, semua dokumen terkait dengan proyek seperti user manual, laporan akhir, dan juga catatan mengenai pembelajaran yang dipelajari ini harus disusun dengan rapi. Nah, dokumentasi ini penting karena sebagai referensi di masa depan, atau mungkin kita mempunyai proyek yang serupa lagi, kita bisa menggunakan referensi proyek tersebut, apalagi kalau misalkan proyeknya itu selesai dengan baik, budgetnya sudah sesuai, dan juga waktunya sudah pas, sesuai dengan deadline. Nah, kita bisa menggunakan referensi dari dokumentasi ini. Dan yang kelima, itu anggaran dan sumber daya sudah ditutup. Nah, proyek juga harus memastikan bahwa anggaran dan sumber daya sudah ditutup dengan benar. Jadi, semua biaya yang sudah dikeluarkan itu harus dihitung. Tidak boleh ada lagi tagihan atau pembayaran yang tertinggal, teman-teman. Jadi contohnya kalau misalkan proyek melibatkan banyak tim, jadi proyek besar yang melibatkan tim yang besar juga harus menggunakan alat-alat yang banyak. Kita harus memastikan bahwa anggaran dan sumber daya yang digunakan itu sudah terhitung dengan baik. Dan tim juga harus sudah bisa melanjutkan ke proyek lain. Yang keenam, evaluasi dan lesson learned sudah dilakukan. Nah, ini teman-teman. Setelah proyek selesai, jangan langsung lupa begitu saja dengan lesson learned, dengan proses yang sudah kita lalui. Ya, kita itu harus mengevaluasi atau post-mortem review lah, kita harus review. Di sini juga dengan lesson learned ini kita bisa belajar dari proyek yang sudah selesai untuk memperbaiki diri di proyek-proyek berikutnya. Jadi, kita juga bisa belajar dari lesson learned ini, teman-teman. Dan yang ketujuh, kepuasan stakeholder dan business goals tercapai. Nah,
Selain memenuhi scope, proyek juga harusnya memberikan dampak positif untuk bisnis. Jadi adanya proyek itu berarti adanya masalah yang harus diselesaikan dengan teman-teman. Misalkan, apakah proyek tersebut meningkatkan efisiensi atau proyek itu apa ya, kepuasan pelanggannya itu meningkat atau mungkin menambah keuntungan. Jadi kita juga harus menentukan tujuan bisnis yang apa ya, yang sudah termanage. Misalkan ya, aplikasi yang kita buat itu membuat proses kerjanya lebih efisien. Nah, maka kita bisa bilang proyek itu sukses, ya kan? Oke, ada lagi? Enggak ada. Oke, jadi kalau semua poin ini dari nomor 1 sampai 7 sudah terpenuhi, proyek ini bisa dikatakan selesai dan juga sukses. Oke, mungkin segini saja. Terima kasih banyak. Selamat siang.